semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bun, hampir setahun ya kita menjalani atau ada di masa pandemi COVID-19 ini. Setahun tuh 365 hari, berapa jam, berapa menit, lama loh intinya ya. Mudah-mudahan nggak akan lebih panjang lagi. Nah, di sini aku udah kedatangan tamu, dokter kesayangan dan cantik. Dokter Grace Hananta, selamat datang dokter. Hai, seneng banget bisa kesini lagi. Iya, mudah-mudahan gak bosen ya bun, gitu. Nah dokter Grace, hari ini nih kita hampir setahun ya dok ya? Terhitung betul, dari tahun lalu, Maret ya? Maret. Maret tahun lalu. Maret ya waktu itu ya, tahun lalu. Betul. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputaran mitos atau faktanya COVID. Oke. Nah, udah kayak ini apa ya? Gosip gitu, kayak gosip. Kita mau ngebahas gosip gitu kan. Tapi selain mitos dan fakta, ada beberapa juga sih pertanyaan yang mau aku ajuin ke Dr. Grace, masih tentang COVID juga, masih tentang seputaran COVID juga. Dok, langsung aja deh ya kita ngobrol ya. Yuk. Soalnya waktu kita nih terbatas banget. Kalau ngobrol sama dokter kan nggak bisa sebentar aku ya. Saking seru ya, mama kalau ngobrol ya. Bener deh gitu. Virus COVID tuh bisa nempel di baju nggak sih saat kita beraktivitas di luar ruangan? Oke, jawabannya adalah fakta, tapi tidak bertahan lama. Oh. Oke, jadi kan biasanya kita suka denger ya, kita tuh harus disinfektan semuanya, baju-baju disemprotin, meja-meja segala macam karena virus itu bisa bertahan di atas permukaan. Ya, jadi penelitian itu terus berjalan nih Mbak Renia, gitu ya Bunda ya. Tapi di baju itu bisa nempel atau enggak? Bisa jawabannya, tapi tidak bertahan lama. Jadi nggak misalnya kayak dalam waktu sekian hari, besokannya masih nularin infeksi dari baju, itu enggak. Gitu. Tapi berapa lamanya itu masih dalam penelitian gitu. Karena apa? Virus itu hanya bisa hidup dan bereplikasi di dalam manusia atau hostnya, baik itu mamalia ataupun manusia, gitu. Jadi kalau misalnya takut karena memang nempel virus nih di baju kita, ya udah ngelepasnya hati-hati aja. Habis itu langsung taruh di tempat yang khusus untuk cuci baju dari luar, langsung dikasih air dan deterjen, diemin aja 30 menit. Udah deh, pasti nanti virus bakterinya mati. Oh gitu ya, jadi dari luar makanya diwajibin lah kita mandi sepulang bepergian, gitu ya. Nah, sempat dengar nggak sih Dokter Grace hoax dulu katanya pepaya, ada virus COVID di pepaya. Pernah dengar nggak sih? Ada loh, aku pernah dengar loh itu. Entah di mana ya, Instagram apa kalau nggak salah, yang apa dari kambing kah, dari pepaya kah, pokoknya ada lah kayak gitu-gitu. Setahu aku dari kelelawar di awalnya. Mulainya coronavirus. Tapi kalau dari pepaya nggak pernah denger deh. Ada ya? Enggak, maksudnya itu entah bener entah enggak, tapi jokesnya kayak, ya tahu dong orang kita kan ya sukanya meme-memean gitu ya. Nah, mitos atau fakta kita yang kedua, kalau demam di atas 37 derajat suhu tubuh kita, sudah termasuk terkena virus COVID atau enggak dok? Jawabannya mitos, karena belum tentu kita demam itu karena COVID. Kita bisa juga demam karena infeksi, bakteri, atau virus lainnya. Jadi harus dicek lagi. Harus dicek lagi. Kenapa demamnya gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung bilang COVID gitu. Yes. Nah, cara membedakan pilek dan batuk biasa dengan pilek dan batuk yang disebabkan COVID. Gimana dok? Oke, bedanya kalau pilek batuk biasa, itu biasanya kadang kalau pilek batuk biasa tanpa disertai demam. Gitu. Pilek batuk biasa tanpa disertai demam. Tapi kalau dia flu karena virus influenza, dia biasanya disertai oleh demam. Kalau ternyata pilek dan batuk karena COVID gitu ya, itu bedanya biasanya kalau COVID itu batuk kering, nyeri tenggorokan, kemudian ada gangguan anosmia atau kehilangan indera penciuman atau indera perasa yang kayak gitu, dan pileknya mungkin juga tidak terlalu dominan gitu biasanya, tapi tergantung, balik lagi setiap orang bisa berbeda ya. Biasanya sih demam, sakit badan, pegel-pegel gitu ya, batuk kering, anosmia itu ciri-ciri dari COVID. Ciri-ciri COVID. Yang umumnya yang saya dengar sih beberapa
orang yang saya kenal kena COVID ya itu sih kayak yang Dokter Grace bilang gitu. Yang paling sering saya dengar hilang penciuman sama indera perasa saya itu udah paling umum ya. Itu paling umum. Biasanya OTG itu tidak terasa apa-apa. Tapi kalau yang gejala ringan gitu ya, masuk gejala ringan adalah yang udah tadi anosmia, terus indera perasanya hilang gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang OTG cuma hilang doang nih indera penciumannya, itu bukan OTG namanya. Apa? Udah gejala masuk. ringan. Oh, okay. Karena kalau OTG itu bener-bener tanpa gejala normal. Bayangin, OTG tanpa gejala, tapi di dalam badannya ada virus COVID yang bisa menginfeksi orang lain. Gitu ya. Untung kita bisa buka masker karena udah tes ya, kita negatif ya. Gitu. Kalau enggak, kalau lagi ngobrol jangan buka masker kayak kita. Tadi saya kesini pakai helm kok dok. Ekstrim, nggak cukup pakai masker, helm saya pakai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada nggak sih vitamin atau obat khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak atau dibutuhkan oleh anak-anak untuk menjaga kesehatan supaya mereka nih terhindar dari virus COVID? Oke, biasanya kalau anak-anak itu butuhnya multivitamin. Tapi kalau anak-anaknya udah makan buah, udah makan sayur ya, gizinya juga udah bagus, biasanya suplemen kayak gitu nggak perlu. Biasanya diperuntukkan suplemen karena misalnya memang anak-anak contohnya yang mereka nggak mau sama sekali makan sayur, nggak mau sama sekali makan buah gitu ya. Terus atau enggak misalnya vegetarian. Kalau vegetarian kan harus ada suplemen B12 gitu kan. Karena B12 dapatnya dari hewani, protein hewani. Nah, kalau misalnya di luar dari itu udah suka makan sayur buah mah nggak usah vitamin lagi, Bun, cukup. Oh, gitu. Lebih bagus yang alami. Lebih bagus yang alami. Betul. Yang saya suka dari Dokter Grace selalu menyarankan apapun yang alami ya. Betul. Nah, Dokter Grace ini kan banyak sekali Dokter Grace punya anak ya? Punya 2. Ada 2 ya. Usia? Usia 4,5 tahun sama 3 tahun. Oke. Nah, ajarin dong bunda-bunda di rumah gimana caranya Dokter Grace mendisiplinkan anak-anaknya Dokter Grace untuk mereka tertib pakai masker dan rajin cuci tangan tanpa harus selalu diingatkan oleh Dokter Grace. Oke. Nah, ini menarik banget karena anak-anak saya tuh bener-bener lebih sadar pakai masker dibandingkan dengan orang dewasa. Oke. Terutama kayak kita orang tuanya, neninya gitu di rumah. Karena apa? Mereka tuh kalau anak-anak, mereka kan menyontoh dan benar-benar menerima kayak spons. Jadi kalau kita ajarin, ayo kalau keluar kita harus pakai masker ya, karena di luar ada virus gitu, ada virus. Jadi harus pakai masker, terus harus cuci tangan, gitu, jangan pegang apa-apa. Jadi diulang-ulang terus, di istilahnya anak-anak itu ngerti kalau diulang-ulang dan dicontohin. Akhirnya pada saat suatu hari pandemi itu misalnya udah lewat ya, bertahun, kadang-kadang kita masuk keluar ke mobil kan nggak pakai masker nih. Kalau dulu kan dari rumah aja udah pakai masker nih. Mereka udah masker nih dari dalam rumah, terus kita bawa ke dalam mobil, kita masih belum pakai masker, mereka bisa ngingetin loh. Mami, Daddy, ayo pakai masker. Loh, kenapa? Saya tanya. Because there is virus out there. Jadi karena ada virus di luar sana. Jadi even anak yang umur 3 tahun aja dia sudah paham bahwa kita pakai masker untuk perlindungan diri dari virus. Jadi caranya, tipsnya dari mana? Dari kecil kita harus kasih tahu gitu, edukasi. Jadi nggak boleh ngomong kayak, ayo pakai masker, kenapa? Udah, pokoknya pakai masker aja gitu. Kan kadang-kadang orang tua males ngejelasin gitu kan. Nah, justru jangan kayak gitu. Kita harus jadi orang tua yang informatif buat anak-anak. Jadi selama kita informatif, maka anak-anak kita tuh akan akhirnya ngerti. Kenapa sih mereka harus pakai masker? Oh, ada virus. Kenapa sih harus cuci tangan? Oh, karena nanti virusnya kalau misalnya di tangan bisa bikin kita sakit, bisa bikin ada penyakit lainnya kayak gitu. Jadi dijelaskan kenapa. Mereka ngerti kok dan akhirnya ya, diberi contoh ya. Diberi contoh. Orang tuanya juga harus tetap pakai masker dengan disiplin agar anaknya juga ngelihat, oh, orang tua saya juga pakai masker nih. Jadi saya memang harus pakai masker. Dan Dokter Grace kasih tahu juga kalau tidak boleh tuker-tukeran. Iya, karena masker mereka saya sudah bedain warnanya. Jadi kalau sama anak-anak harus ngikutin kan keinginan anak-anak apa. Misalnya mereka suka masker yang nggak polos, ada gambar-gambarnya. Ya udah kita cari yang gambarnya dinosaurus, gambarnya bola, gitu ya. Anak saya kebetulan dua-dua cowok gitu ya. Gambarnya yang satunya maunya Iron Man, yang satunya maunya Captain America. Ya kasih aja sampai akhirnya mereka menyadari bahwa ini punya dedek, ini punya kakak. Gitu. Jadi kakak sukanya ini, kakak yang blue misalnya. Jadi tugasnya orang tua adalah memberikan informasi agar anak kita ngerti gitu. Karena semakin mereka ngerti, itu akan menjadi jati diri mereka untuk dibawa nanti ke depannya.
supaya mereka akhirnya melihat bahwa oh semua tuh ada logikanya, ada alasannya gitu. Ya, semoga apa yang disampaikan Dr. Grace barusan bisa dicontoh nih sama bunda-bunda semuanya buat mendisiplinkan anak-anak jadi terbiasa juga pakai masker seperti para orang tua, orang dewasa gitu maksud saya. Nah, Dok, masih banyak sih nih fakta dan mitos seputar COVID yang mau aku tanyain, tapi nampaknya kita harus break dulu. Oke, kita ngeteh dulu lah ya. Oke bunda-bunda, nanti aku dan Dr. Grace akan kembali lagi masih membahas tentang mitos dan fakta seputar COVID. Tunggu kita berdua, jangan kemana-mana. Ya, bunda-bunda semuanya, balik lagi dengan aku dan Dr. Grace masih di persembahan untuk bunda, dan kita hari ini membahas tentang fakta dan mitos seputar COVID-19. Ya, lanjut ya dok ya. Yuk. Ada gejala COVID tidak umum seperti diare dan sariawan, betulkah? Oke, jawabannya adalah fakta. Jadi ada juga ternyata orang yang memang kalau COVID itu nggak kelihatan dari misalnya batuk kering dan sebagainya, nggak, tiba-tiba dia diare-diare, pas dites ternyata PCR swabnya positif. Oh, oke. Tapi kalau sariawan rada jarang ya, tapi biasanya diare bisa. Diare yang paling sering ditemui ya. Yes. Sinar matahari bisa membina. Nah, sinar matahari bisa membunuh virus COVID, betul atau fakta atau mitos dok? Jawabannya adalah fakta. Oh, fakta. Tapi di luar ya, tidak bisa membunuh virus di dalam tubuh manusia. Jadi kalau berjemur, tujuannya itu bukan untuk membunuh virus di dalam badan, tidak. Tapi untuk memang bisa, kalau kita jemur nih, masker kita habis cuci, baju kita, nah itu kan bisa bersih kan? Karena memang sinar matahari membunuh virus dan bakteri, gitu kan. Nah kalau kita yang berjemur? Nah berjemur karena mau ningkatin imunitas, nah itu karena kita ngambil vitaminnya, istilahnya UVB, ya UVB itu akan menembus ke kulit kita, bersama dengan kolesterol di bawah kulit kita, dia akan membentuk namanya vitamin D. Nah vitamin D itu adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, gitu fungsinya. Jadi bukan untuk membunuh virus. Oke, kalau untuk di dalam tubuh ya harus pakai obat gitu tetap ya. Benar. Ini agak lucu, tapi entahlah mitos atau fakta ya. Makan bawang putih bisa membunuh virus, betulkah? Oke, jawabannya adalah mitos. Oke. Walaupun memang bawang putih bisa meningkatkan imunitas ya saat dikonsumsi, tetapi dia tidak secara langsung. Kalau kita lagi COVID terus kita makan bawang putih terus virus di dalam tubuh kita jadi mati gara-gara itu mitos ya. Tapi kalau kita mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga bisa mengeliminasi penyakit kita, menyembuhkan kita. Ini harus diluruskan kayaknya memang kalimatnya. Hanya membantu aja sih, membantu imunitas aja. Imunitas iya, membunuh virus tidak gitu ya. Mandi air panas bisa membunuh virus. Jawabannya adalah mitos lagi, karena hati-hati kalau mandi air panas gitu ya, dianggapnya bisa membunuh kuman yang ada kulit kita melepuh-lepuh. Iya. Jangan ya, apalagi juga ada mitos loh. Kalau minum air panas bisa membunuh virus yang menempel di saluran pernafasan kita gitu ya, di orofaring, nasofaring, itu juga salah, itu mitos. Malah bahaya kalau kita minum air panas, bisa bikin melepuh, proteksi dari imunitas kita malah jadi hancur. Karena itu ada yang sampai minum minyak tawon segala nah, gitu. itu juga mitos banget, karena minyak tawon atau minyak kayu putih tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Biasanya hanya kan buat topikal. pijet ya. Topikal tuh dioles ya, atau di
di luar inhalasi aja ya, di luar topikal inhalasi dihirup. Oh, jadi kalau ditaruh di masker gitu untuk dihirup masih boleh. Masih nggak apa-apa ya. Oke. Gitu. Nah, fakta atau mitos yang berikutnya adalah anak-anak kebal terhadap COVID. Itu mitos. Jawabannya adalah anak-anak tetap bisa terinfeksi COVID-19. Kasihan makanya. Kalau golongan darah? Kalau golongan darah itu juga mitos sebetulnya. Karena tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa golongan darah ini lebih kena COVID, golongan darah ini lebih kena COVID. Ya, mungkin ada penelitian tapi mungkin sedang berjalan ya. Tetapi secara spesifikally tidak, karena COVID itu bisa menyerang siapa saja, usia berapa saja, golongan darah apa saja. Apapun. Oke. Kayak kuis nih kita nih, Bun-Bun. Nah, yang berikutnya, pasien COVID yang berusia muda cukup isolasi mandiri di rumah saja. Oke, jawabannya adalah itu mitos sih sebetulnya. Karena gini, faktanya anak muda bisa saja sampai terjadi gejala sedang, berat, bahkan kritis. Iya loh, bener. Aku setuju. Ya, jadi ada kejadiannya. Makanya kalau misalnya mau isolasi mandiri, hanya diperuntukkan bagi yang bergejala ringan saja. Oke. Gitu. Jadi kalau gejala ringan, OTG gejala ringan bisa isolasi mandiri. Sedangkan kalau gejala sedang kan sudah mulai nafasnya agak terganggu, sesak gitu ya. Sedangkan gejala bisa terjadi perburukan ke gejala berat kalau tidak ditangani dengan baik nih si gejala sedangnya. Nah, dari gejala berat juga otomatis harus di rumah sakit kan. Apalagi gejala kritis yang udah harus pasang ventilator. Berat dan kritis sudah pasang ventilator biasanya. Oke, nah ada nggak sih dok kasus kasus pasien COVID yang dia kena paru-parunya ini nggak kenapa-napa, tapi karena kena COVID terus paru-parunya jadi kenapa-napa? Ada yang kayak gitu memang? Enggak, jadi sebetulnya COVID itu menyerang saluran pernafasan termasuk paru-paru. Oke. Jadi biasanya yang terserang COVID kalau masuk dalam derajat sedang, berat atau kritis, maka terjadi gangguan di dalam paru-parunya. Nah, gangguan ini biasanya irreversible atau tidak dapat pulih sempurna kembali. Seandainya dia negatif nantinya? Seandainya sudah sembuh. Ya, jadi memang kalau COVID ini ada orang meninggal bukan karena COVID-nya, jadi sudah dinyatakan sembuh, tetapi COVID ini yang waktu dia derita mengganggu organ-organ yang lain. Jadi terjadi kerusakan multi organ. Sehingga pada saat COVID-nya sudah sembuh, kemudian terjadi kegagalan organ lain yang menyebabkan meninggal. Oh gitu. Jadi biasanya paru-paru yang akan pasti terserang. Oh, yang paling rentan itu paru-paru ya? Paru-paru. Oke. Nah, yang berikutnya, minum air putih bisa membunuh COVID. Mitos. Minum teh tawar aja deh, enakan kan ya. Mitos bener ya itu ya. Oke. Virus COVID bisa melayang-layang di udara. Bener. Itu fakta. Tapi hanya beberapa lama saja. Jadi dia kalau udah terikat dengan embun di udara gitu ya, dia akan jatuh. Setelah berikatan dengan H2O, dia akan jatuh ke permukaan. Oh, gitu. Baik itu di meja, di lantai, di mana. Jadi kalau kita pakai alas kaki, kenapa alas kaki harus taruh di luar? Karena kan siapa tahu dia menginjak droplets yang ada di lantai atau di jalan. Oh gitu. Itulah ya, saking kita nggak bisa lihat bentuknya si virus ini ya. Betul. Segitu ininya, segitu mengerikannya. Nah, berikutnya dok, semprotan disinfektan tidak berbahaya bagi tubuh. Jawabannya adalah mitos. Berbahaya Karena berarti? disinfektan berbahaya. Kalau terlalu banyak, malah akan bikin kita terjadi gangguan kesehatan lainnya. Contoh alergi. Jadi saya aja udah bisa membedakan disinfektan mana saja yang bisa mengganggu kesehatan saya. Jadi setiap kali saya beli disinfektan nih, yang beberapa brand, oke, ini saya pasti nelannya sakit. Tapi kalau saya pakai yang ini, saya nggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar disinfektan diperuntukkan kan untuk membunuh virus dan bakteri. Tapi kalau terlalu banyak, akhirnya bisa membunuh manusia dalam tanda yang kutip, memakainya. mengganggu manusia. Gitu. Oh gitu. Aduh. Lalu yang berikutnya, termogan dapat merusak otak karena sinar laser dari termometer itu. Jawabannya adalah mitos banget. Jadi tidak ada hubungannya antara infrared yang menembus untuk dari termogan itu bisa merusak otak, itu hoax. Hoax ya. Kecuali dipasangin peluru kali ya. Oh, itu nembus banget, Bun. Mulai agak-agak ngaco nih kita. Dimaklumi saja Bunda gitu. Nah, hewan peliharaan bisa menularkan COVID.
Oke, dulu waktu di awal di China dianggapnya seperti itu, walaupun memang bisa terjadi ya. Maksudnya kan ini kan dari hewan tertular ke manusia. Tapi kalau sekarang yang berjalan sebetulnya dari manusia ke manusia. Jadi kita bukan berarti merasa nyaman dengan hewan ya, pastinya aman tidak terinfeksi, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tetapi yang pasti tetaplah jaga kesehatan semua dan kita jaga-jaga juga, bukan berarti kita jadinya nggak mau punya ada hewan peliharaan di rumah dibuang dan akhirnya mereka terlantar gitu karena takut tertular. Itu jangan juga ya, karena sampai saat ini penelitian masih terus berjalan. So nggak apa-apa kalau kita sehat, pasti hewan peliharaan kita juga sehat. Sehat juga gitu. Tergantung gimana kita memelihara mereka ya, bersih atau tidakkah gitu kan ya. Yang berikutnya, virus COVID bisa menular lewat paket kiriman. Oke. Jadi maksudnya kalau kita terima paket gitu kan, terus kita nggak cuci tangan, akhirnya itu bisa juga jadi tempat penularan. Seandainya pengantarnya adalah seorang OTG misalnya, kan dia mungkin bener-benerin masker yang ada virusnya, dia pegang area wajahnya, terus kemudian megang paket. Oleh karena itu memang saran saya kalau terima paket disemprot aja dulu. Setelah itu dibuang bungkusannya di luar gitu ya. Nah, kita cuci tangan, pakai hand sanitizer juga, baru ambil barangnya masuk ke dalam rumah. Oke, iya dia sebagai media mungkin ya maksudnya ya. Gitu. Nah, ini agak absurd, tapi seru juga kayaknya kalau ditanyain ya. Jangan ketawa ya dok. Apa nih? Minum alkohol dapat membunuh virus. Jawabannya adalah alkohol 70%. Ada tuh di Manado kayaknya. Enggak ya, nggak nyampe 70%. Jawabannya adalah mitos ya. Jadi alkohol itu kan diperuntukannya untuk membunuh virus dan bakteri di luar, topikal, di tangan kita, di permukaan gitu ya. Jadi bukan untuk diminum. Nanti Anda mabuk. Iya. Kelewat mabuk mungkin kalau 70%. Coba yang agak ada rasanya mungkin aseton. tes dulu. Aduh, ada aja. Oke, nah yang berikutnya, jahe kunyit, temulawak bisa menangkal virus COVID. Oke, jawabannya adalah bukan menangkal sih, tetapi bisa mensupport imunitas kita agar bisa meningkatkan imunitas kita. Terhindar dari infeksi COVID-19. Oke, ini aku kasih tanda setengah mitos, setengah fakta. Jadinya ya, cuman nanti kalimatnya dibenerin. Habis nggak ada pilihan lain gitu. Nah, yang berikutnya, orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif COVID. Mitos, karena orang yang OTG, dia itu kan tidak demam, tapi dia ada virus COVID di dalam tubuhnya. Oke. Gitu, jadi jangan kepedean dulu ya, tetap hati-hati. Hati-hati banget. Iya, masih banyak sih nih Dr. Grace sebetulnya mitos dan faktanya seputar COVID ini. Tapi again kita kehabisan waktu. Oke, seru banget ya. Iya, nah jadi bunda-bunda, aku dan Dr. Grace akan kembali lagi di segmen kita yang ketiga karena sekarang kita harus break dulu sebentar. So, bunda-bunda jangan kemana-mana, tunggu aku dan Dr. Grace balik lagi ya. Bunda nggak kerasa deh. Udah masuk segmen 3 aja nih kita. Dan masih bersama aku Renia dan tamu kesayanganku Dr. Grace Ananta. Ya dok, lanjut ya. Lanjut. Nah, Oke. nanti kita nih kejar-kejaran nih sama waktu masalahnya. Yang berikutnya nih, mitos atau faktakah obat kumur bisa membunuh virus COVID? Mitos. Mitos.
Odol? Mitos ya. Sudah totally gitu. Yang berikutnya, orang tidak bisa kena virus COVID lebih dari sekali. Mitos. Karena bisa. Karena bisa, jawabannya bisa. Terkena infeksi virus yang strain yang lain. Strain yang lain. Karena kan mutasinya kan terus kan, kok coronavirus ini sampai di London ada, ya kan, di mana ada. Nah, kalau ternyata terinfeksi lagi dengan mutan yang baru, maka bisa kena COVID lagi. Nah, strain yang baru itu, dia simptomnya lebih ngeri nggak dari yang udah kita kenal saat ini? Itu masih dalam penelitian, gitu ya. Tetapi biasanya sih rata-rata tergantung imunitasnya lagi balik. Karena imunitas tubuh orang kan bisa macam-macam tuh. Dipengaruhi oleh faktor usia, dipengaruhi oleh faktor sistem imun di dalam tubuhnya, dipengaruhi oleh penyakit komorbid yang dimilikinya. Itu dia. Jadi faktor-faktor inilah, atau viral load-nya, berapa banyak terkena infeksinya, jumlahnya virusnya. Nah, faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi seberapa berat si orang tersebut akan bergejala pada saat COVID-19. Oke, wow, luar biasa ya. Ini virus ngeri-ngeri sedap sih emang. Lumayan. Ya Allah. Nah, pengering tangan bisa membunuh virus COVID itu yang mitos. dry itu. Mitos. Tapi gini, kalau kita sudah cuci tangan dengan sabun, terus kemudian kita taruh di bawah dryer, hand dryer itu, otomatis pasti bersih. Iya. Kenapa? Karena matinya karena sabunnya, bukan karena hand dryernya. Tuh, jadi gitu, jangan salah pengertian. Aduh, ya udah nggak apa-apa buat seru-seruan. And then, antibiotik efektif mencegah corona. Mitos banget, hati-hati penggunaan antibiotik. Hati-hati, karena penggunaan antibiotik yang salah bisa membuat Anda resisten terhadap antibiotik tersebut dan bisa bermasalah untuk nanti penyembuhan apabila Anda terkena infeksi bakteri. Karena antibiotik untuk membunuh bakteri, bukan untuk membunuh virus. Nah, tuh. So, jangan sampai salah ilmunya ya. Iya. Butuh literasi yang benar. Oke, nah. Terus adalah segala minyak wijen mencegah COVID masuk ke tubuh. Minyak wijen? Mitos. Agak harus berpikir sejenak loh ini Dr. Grace untuk menjawab pertanyaanku Karena ini. terkejut gitu dengar. Aku terkenyut gitu ya. Oke, mitos. Luar biasa. Aduh, nah. Yang berikutnya Dr. Grace, vaksinasi COVID-19 dapat mengganggu fertilitas atau kesuburan dalam menghasilkan keturunan. Is it? Mitos. Tetot. Tetot. Karena tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali ya. Betul. Yang divaksin di sini, yang hamil tuh di sini gitu ya. Betul. Sesimpel itulah, sesimpel itu cara berpikirnya. Gitu. Vaksinasi bisa mengubah DNA. Oh my God, really? Mitos. Tidak ada. Jadi walaupun dia teknologi baru mRNA itu tidak mengganggu DNA kita. Jadi jangan dengarkan hoax-hoax itu, Bunda. Dari kecil kita udah vaksin bolak-balik ganti dong DNA kita. Puyeng nggak sih? Iya, bener-bener. Ya kan? Macam-macam kan udah vaksinnya kita ya. Udah aneh-aneh. Yang berikutnya, vaksin telah diuji ketat. Komponen dan dosisnya aman untuk manusia. Yes, betul pasti. Karena Fakta. sudah mengalami tahap uji klinis yang sudah harus dilalui. Bukti nyata, ini dia. Saya sudah divaksin. Oke. Aduh, tim kreatif kayak besok-besok mitos dan fakta aja deh ini terus-terusan. Seru. Nah, yang berikutnya, penyakit yang sudah ada vaksinnya tidak perlu vaksinasi COVID lagi. Oh, mitos. Karena kan berbeda. Ada tenggat waktunya Bukan. ya? Maksudnya gini, kan tadi dinyatakan kalau udah vaksin, misalnya flu gitu ya, itu nggak perlu vaksin COVID lagi gitu kan maksudnya? Nah, itu enggak ya, nggak bisa hoax. ya. Jadi tetap, karena kalau vaksin flu hanya untuk virus flu, vaksin COVID hanya untuk virus corona. Jadi tetap harus vaksin. Oke. Nah, bingung kan? Jadi maksudnya gini, kalau misalnya mungkin pertanyaannya adalah kalau kita udah vaksin flu nih, terus kapan lagi kita boleh vaksin? Nah, kalau itu pertanyaannya. Aku lo kader sendiri loh bikin baca pertanyaanku dewe lah. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti itu harus jeda
setidaknya 1 bulan atau 3 bulan. Gitu. Karena memang penyuntikannya kan nggak boleh deket-deket gitu. Sedangkan COVID aja penyuntikannya 2 kali. Oh iya, tadi di ruang make up nih ya, kita sempat ngobrol-ngobrol. Dokter Grace bilang kalau umpamanya kita vaksin COVID yang tahap 1 ke tahap 2-nya ini paling lambat Maksimal 4 minggu. Maksimal 4 minggu. Jangan lebih dari 4 minggu karena memang sudah terbukti secara penelitian ya, walaupun masih terus ada berkembang gitu ya, yang sekarang ini setidaknya 4 minggu itu udah paling telat. Karena memang kita kan butuh titernya tuh di booster, makanya 2 tahap kan. Nah, tahapan pertama itu dia akan naik, kemudian dia akan turun. Nah, sebelum dia turun itu kita harus booster lagi. Nah, itu adalah dalam jangka waktu 4 minggu. Supaya kekebalannya maksimal gitu ya. Nah, tuh bunda-bunda, info yang ini nih, yang barusan ini tolong diingat-ingat. Jadi bundanya tidak abai. Kalau nanti udah dapat vaksin tahap 1, dihitung. Jangan lempeng aja tiba-tiba 2 bulan kemudian. Iya, percuma betul. ya dok ya, berarti tahap 1-nya kalau kayak gitu. Ya, jadi bukan percuma sih, tapi titernya kan pasti tidak akan sesuai seperti yang diinginkan untuk proteksi tubuh kita. Oh gitu, percuma enggak, hanya hasilnya kurang maksimal gitu aja ya. Oke, nah 2 fakta dan mitos terakhir. Vaksinasi justru menginfeksi COVID-19. Aku loh bacanya nggak tega. Vaksinasi justru menginfeksi COVID-19. Oh, membunuh gitu? Gimana? Vaksinasi justru menginfeksi COVID-19. Oh, maksudnya karena vaksin jadi terinfeksi COVID-19 gitu mungkin? Ya. Iya, pertanyaannya. Ya, oke. orang kreatif Kalau ya. misalnya, ya, tidak, itu mitos. Jadi vaksin itu karena yang disuntikan adalah virus yang sudah mati atau dinonaktifkan, maka dia tidak bisa lagi menjadi infeksi di dalam tubuh kita. Tetapi karena virus yang sudah dimatikan ini, sudah dinonaktifkan, masih divaksinkan ke kita karena cukup untuk bisa merangsang kekebalan dalam tubuh kita seandai-andainya nanti kita terpapar di depan kita nih ada virus COVID gitu. Jadi udah siap gitu. badannya mengenali, oh dia virus corona nih gitu ya, keluar semua yang udah kenal gitu ya. Nanti dimatiin jadi nggak jadi infeksi atau peperangan, sehingga pada saat walaupun imun kita lagi lemah terinfeksi, tapi kita tidak sampai misalnya bergejala berat gitu. Oke, nah gimana Bun? Paham? Ngerti? Jelas kan? Ya. Nah ini dia nih. Ini agak panjang dan ada penekanan-penekanan ya dok ya. Oke. Setelah yang terakhir nih, fakta atau mitos bahwa setelah vaksin tidak perlu mengenakan masker lagi. Jawabannya adalah mitos. Jangan dong Bun, kalau udah vaksin tetap harus protokol kesehatan dengan ketat. Kenapa? Karena walaupun sudah divaksin masih ada loh kemungkinan terinfeksi COVID-19. Betul. Jadi tetaplah berjaga-jaga, menggunakan protokol kesehatan dengan benar, dan ditambahkan vaksin agar memang kekebalan tubuh kita siap. Seandainya nanti kita, orang-orang sekitar kita ada yang terpapar COVID-19, jadi tidak bisa untuk terinfeksi ke kita. Atau kalaupun tadi terinfeksi, kita tidak sampai bergejala berat dan sampai mengancam nyawa. Gitu. Jadi tetap kalau nanti sudah vaksin, prokesnya tetap harus dilaksanakan, dijalankan, dipatuhi. Gitu ya dok. Betul. Ya. Iya, habis sudah fakta dan mitos tentang COVID kita nih, Dokter Grace. Nggak kerasa ya Bun, udah 30 menit loh kita berdua ngobrol, membahas tentang fakta dan mitos seputar COVID-19. Yes. Gitu. Luar biasa loh Dokter Grace, ini nggak pernah hilang senyumnya. Sehat dan bahagia selalu Bun. Iya, luar biasa kan ya. Aku kan juga jadi ketularan jadinya gitu. Oke, untuk bunda-bunda semuanya, semoga apa yang hari ini disampaikan oleh Dokter Grace menjadi ilmu baru, pengetahuan baru juga untuk bunda-bunda semuanya. Dan kalau ada saudara, kerabat, sahabat, siapapun itu yang belum tahu tentang fakta dan mitos seputar COVID-19, tolong ya di-share juga infonya gitu ya bunda-bunda. Nah, sudah waktunya saya dan Dokter Grace pamit undur diri dulu dari tayangan dan episode persembahan untuk Bunda kali ini.
Sampai jumpa lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda tetap di Mata Milenial Indonesia, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Kami berdua pamit dulu. Bye. Bye.